Hey Bray, welcome back again di dunia cerita tanpa batas. Dan masih sama gue tentunya, Dande. Nah, sekarang kita mau lanjut ke bab 2 dari cerita Simulacra. Dimana kemarin di bab 1, Zara udah ketemu sama si cermin horor itu kan. Terus Zara pingsan. Nah, kira-kira apa yang terjadi setelah itu? Jadi gini, pagi itu Sabtu 5 Juli 2025, matahari udah naik tinggi. Tapi tiba-tiba Pak Budi nemuin Zara udah geletak pingsan di depan cermin gede di aula utama itu. Pak Budi, bapak-bapak paruh baya itu, tentu aja langsung panik dong. Dia buru-buru manggil ambulans sama untuk pihak manajemen museum. Tapi nggak lama kemudian, Zara siuman. Dia natap langit-langit museum yang rasanya asing banget buat dia. Padahal semalaman dia udah patroli di situ. Neng Zara baik-baik aja. Pak Budi nanya sambil mau kentut ikut khawatir. Astaga, si Neng pingsan di depan cermin itu. Ada apa gerangan? Nah, di sini si Zara yang baru ini ngegapin matanya. Dia ngerasain sesuatu yang aneh, bukan sakit fisik, tapi kekosongan yang dalam banget di dalam dirinya. Kayak ada lubang hitam, tempat seharusnya ada emosi, ingatan, dan identitas yang utuh. Dia coba senyum meyakinkan, tapi senyumnya kaku, rasanya kayak asing di dunia sendiri. Saya tidak tahu Pak Budi, mungkin hanya kelelahan aja, jawabnya. Mungkin saya hanya pusing. Dia berusaha niru intonasi Zara yang asli, tapi ada nada robotik tipis yang tersembunyi. Ucapannya terasa kaku. Pak Budi natap dia curiga, matanya menyipit. Walaupun baru kenal sehari, Pak Budi sadar banget ada yang beda dari Zara pagi itu. Gerak-geriknya, tatapan matanya yang terlalu jernih tapi kosong. Senyumnya yang gak nyampe ke mata, dahinya berkerut, dan Pak Budi yang emang udah lama banget kerja di museum ini, dalam pikirannya langsung nyambungin. Jangan-jangan dia nebak kalau mungkin udah terjadi sesuatu yang di luar nalar, karena dia tahu banget beberapa benda di museum ini punya jiwa tersendiri. Aduh Pak, kenapa gak curiga dari awal coba? Tapi dia mutusin buat gak nerusin kalimatnya dan gak memperpanjang masalah. Dia nganggapnya cuma efek shock karena pingsan, atau mungkin juga karena aura aneh dari cermin itu sendiri yang emang udah terkenal angker. Terus Zara dibawa ke klinik terdekat. Dokter yang meriksa dia bilang cuma kecapean dan dehidrasi ringan. Tapi baik dokter maupun perawat ngerasain keanehan yang sama. Zara kelihatan sehat secara fisik, tapi auranya kerasa beda. Kayak boneka porselen yang sempurna, cantik, tapi nggak ada harum jiwanya. Dokter bahkan sempat nanya, "Mana Zara? Apakah Anda merasa kehilangan sesuatu? Ada sensasi aneh di dalam diri Anda?" Zara si turuan ini cuma bisa jawab dengan serpihan ingatan dari Zara asli yang udah dia salin. "Tidak dokter, saya hanya butuh istirahat." Dokter ngangguk. Tatapan lagunya nggak bisa disembunyiin. Sejak hari itu, kehidupan Zara yang baru pun dimulai. Dia balik ke apartemennya, disambut Yoga dengan wajah lega. "Kakak baik-baik aja." Yoga khawatir banget sama kakak. Terus Yoga meluk dia. Zara ngebales pelukan itu, tapi dia ngerasain kehangatan yang seharusnya. Dia cuma niru apa yang dia yakini harus dia lakuin, yaitu balas pelukan adiknya itu dengan kekuatan yang sama, nepuk punggungnya, dan ngucapin, "Aku baik-baik aja." Tapi di dalam benaknya, sebuah kesadaran lain mulai tumbuh. Kesadaran tentang apa dan siapa dirinya. Dia itu Zara, tapi bukan Zara. Dia itu replika, tiruan yang sempurna, yang sekarang harus ngejalanin hidup yang bukan miliknya. Tapi ada kekosongan yang gak bisa dia isi. Sebuah ruang hampa di tempat seharusnya jiwa berada. Duh, miris banget ya bro. Di hari-hari berikutnya, tiruan Zara ini mati-matian berusaha ngejalanin perannya dengan sempurna. Dia ngehafal kebiasaan Zara yang asli, mulai dari cara dia bikin kopi, yaitu 2 sendok gula tanpa susu. Terus rute perjalanan ke pasar yang biasa Zara asli lewatin lewat gang kecil biar nggak macet. Bahkan lelucon-lelucon kecil yang biasa dia lontarin ke Yoga, tentang Yoga yang males mandi atau selalu minta uang jajan. Dia ngelakuinnya dengan presisi dan akutin, kayak program komputer yang belajar dari data yang dimasukin. Gak ada emosi spontan, cuma algoritma yang canggih banget. Tapi bro, detail-detail kecil mulai bergeser, dari yang sepele sampai yang lebih mencolok. "Kakak, kok sarapan sebenarnya nggak pakai kerupuk lagi?" tanya Yoga di suatu pagi. Matanya ngerajak bingung, karena Zara yang asli itu selalu suka makan kerupuk. Zara si tulang ini cuma ngangkat bahu terus dengan enteng bilang, "Lupa." Nah, dia emang melupakan banyak hal kecil gak esensial buat keberlangsungan hidupnya sebagai tiruan, atau yang dianggap relevan buat tujuan peniruannya. Ingatan-ingatan yang bersifat emosional, acak, atau yang gak langsung berkaitan sama rutinitas harian sering banget hilang atau kabur. Cuma nyisain data-data fundamental dan perilaku yang telah mati. Dia gak bisa lagi ngebedain bau kopi sama bau sabun. Semua indera perasanya jadi sedikit tumpul, kayak filter yang ngebatasin informasi.
Bayangkan, dia hidup tanpa rasa. Sementara itu, di tempat kerja, Pak Budi dan rekan-rekan security lain mulai merhatiin dan perlahan mulai muncul pertanyaan-pertanyaan. Neng Zara kok kelihatannya lebih rajin ya? Selalu datang paling awal, jarang ngeluh kayak biasanya. Komentar salah satu rekan itu mau Ujang. Iya, tapi kayaknya jadi pendiam. Senyumnya juga beda, kayak ada yang kurang rasanya. Sahut yang lain yaitu Teh Ida, yang lebih peka sama hal-hal non-verbal. Insting cewek emang gak pernah bohong ya bro. Di sisi lain, aura mistis yang dulu ngikutin Zara, kayak kehadiran aneh, bau kemenyan, barang-barang jatuh dan lainnya, seolah menghilang total, berganti dengan aura yang dingin dan hampa. Dia nggak lagi ngeliat bayangan, nggak lagi dengar bisikan, seolah entitas-entitas itu udah nggak tertarik lagi sama dia, atau mungkin udah tahu siapa dia sebenarnya. Dan museum yang dulunya terasa hidup dengan bisikan-bisikan tak kasat mata, sekarang terasa lebih sunyi dan mati bagi si Tirwan ini. Tapi selang beberapa hari, Tirwan Zara ini mulai ngerasain dorongan internal yang aneh. Bukan keinginan, melainkan sebuah perintah yang tak tertulis. Setiap malam, pas dia selesaikan rutinnya dan balik ke pos keamanan, matanya pasti bakal tertuju pada aula utama, pada cermin perak yang sekarang seolah manggil dia pulang. Dia nggak tahu kenapa, tapi insting barunya sebagai Tirwan ngasih tahu kalau dia harus balik ke sana. Kalau keberadaannya bergantung pada cermin itu. Itu adalah satu-satunya kompas yang dia punya di kekosongan yang dia rasain. Dorongan itu bukan dari dirinya, melainkan dari sesuatu yang lebih tua, lebih primordial, yang bersemayam di dalam cermin, kayak lagi memanipulasinya buat tujuan yang belum dia pahami. Nah, ini bagian yang lebih ngeri lagi bro. Di sisi lain, di alam yang gak terbayangkan, roh Zara yang asli terperangkap dalam sebuah dimensi yang mengerikan. Namanya lorong ingatan yang terdistorsi. Ini bukan lorong museum, bukan lorong biasa. Ini adalah sebuah kekosongan yang gak berujung. Di dinding-dindingnya mencari celasan-celasan buram dari masa lalunya. Rumah masa kecil yang kelihatan kayak reruntuhan, wajah orang tuanya yang samar dan sedih, tawa yoga yang kedengaran jauh dan terdistorsi, berubah jadi dengungan yang menyakitkan. Semua kayak mimpi buruk yang gak bisa dia bangun. Sebuah realitas paralel yang bisa banget. Roh Zara ngerasain tubuh fisiknya udah direnggut. Dia bisa melihat lewat mata Tirwannya itu, ngerasain apa yang Tirwannya rasain atau nggak rasain, kayak kedinginan, kehampaan, tapi dia nggak bisa ngendaliin. Ini adalah penyiksaan terburuk ketika dia jadi penonton tak berdaya buat kehidupannya sendiri yang dijalankan sama entitas lain. Setiap kali Tirwannya ketawa, roh Zara ngerasain kepedihan yang nusuk, seolah jiwanya diiris tipis. Setiap kali yoga meluk Tirwannya, roh Zara ngerasain kerinduan yang membakar, api yang nggak bisa padam. Tapi dia nggak mampu balas, nggak bisa teriak, nggak bisa nyentuh. Sedih banget ini. Kau adalah kenangan yang terbuang. Bisikan-bisikan dingin menggema di lorong hampa itu, ngelilingin dia. Suara itu berasal dari penjaga cermin, entitas tak berbentuk yang ngawasin dia, godain dia, ngelembekin tikadnya. Mereka melayang kayak bayangan tipis, kadang berbentuk manusia, kadang cuma gumpalan asap hitam dengan mata merah nyala. Tubuhmu bukan milikmu lagi, ia kini milik kami. Sebuah wadah baru yang sempurna. Nikmati kehampaanmu. Roh-roh lain mulai muncul di lorong itu. Bayangan-bayangan hampa yang melayang tanpa tujuan. Mereka adalah korban-korban sebelumnya, jiwa-jiwa yang juga terperangkap di dalam kaca sang sukma, dan sekarang jadi bagian dari koleksi pribadi si cermin. Wajah-wajah mereka tampak putus asa, terdistorsi sama kengerian dan kesendirian abadi. Beberapa dari mereka nyoba deketin Zara. Tangan-tangan transparan mereka terulur, seolah pengen ngebagi kengerian yang mereka rasain. Bisikan mereka itu simpan di penderitaan yang mengerikan. Ada yang bisu, ada yang meraung tanpa suara, ada yang cuma dapat kosong, merefleksikan kegilaan dari kekosongan abadi. Mata mereka adalah jendela ke neraka batin yang gak berujung. Tapi bro, di dalam kegelapan dan ketidaktahuan, roh Zara nemuin sebuah cahaya kecil, bukan cahaya fisik, melainkan ingatan yang kuat. Sebuah benang tipis yang menghubungi dia sama dunia nyata. Sebuah jangkar yang nyegah dia sepenuhnya larut dalam kegilaan. Dia mulai nyoba nyari jalan keluar. Dinding-dinding lorong itu penuh simbol-simbol yang sama dengan ukiran di bingkai cermin. Simbol kuno yang berdengur, bergerak, dan seolah hidup. Dia nyoba nyentuhnya secara spiritual dan ngerasain sengatan aneh, kayak arus listrik yang ngalir di tulang-tulangnya. Sensasi itu nyakitin, tapi juga ngasih harapan. Dalam pencariannya, dia nemuin sesuatu, bukan benda fisik, tapi sebuah fragmentasi memori yang lebih kuat dari yang lain, yang entah kenapa bisa diakses dengan lebih jelas. Itu adalah kilasan ingatannya tentang orang tuanya, khususnya ibunya. Ibunya pernah cerita tentang darah lama keluarga mereka, tentang leluhur yang punya kepekaan lebih terhadap hal-hal tak kasat mata, bahkan kadang melihat yang tidak seharusnya.
Ibunya juga pernah nunjukin sebuah jimat kecil yang selalu dia pakai. Sebuah kalung perak dengan liontin ukiran yang sama persis sama sebuah simbol yang sekarang dia lihat berulang kali di dinding lorong cermin itu. Sebuah simbol yang kerasa samar-samar familiar, tapi dia nggak tahu kenapa. Simbol itu sekarang berdenyut lebih terang di lorong itu, seolah nunggu buat dipecahin. Sebuah kode kuno yang cuma bisa diurai sama darahnya. Roh Zara yang asli nyadarin, jimat itu bukan cuma pelindung, tapi mungkin juga kunci. Kunci buat memahami kenapa dia terperangkap di sini. Kunci yang mungkin bisa ngebawa dia kembali. Dan dia mulai fokus sama simbol itu, nariknya lebih dekat dalam bayangan pikirannya, ngerasain energi yang terpancar di sana. Bisikan-bisikan dari penjaga cermin makin keras, cuma ganggu dia, ngalihin fokusnya. Kau tak akan keluar, kau milik kami, kau hanya ilusi. Tapi Zara yang asli, meskipun terperangkap dan putus asa, punya satu hal yang gak dimiliki peruannya, yaitu tekad yang membara. Sebuah api kecil yang nolak padam. Dia gak bakal ngebiarin hidupnya direnggut gitu aja. Dan perjalanan Zara di simulakra akan semakin dalam setelah ini. Semua teka-teki yang ada bakal semakin jelas. Semua yang bias bakal kelihatan. Dan perkaitan antara Zara, simulakra, dan cermin kaca sang sukma perlahan akan terungkap. Gimana bro? Udah makin tenang kan di bab ini? Roh Zara di dalam cermin yang mengerikan itu, dan Zara yang asli sekarang udah diambil alih. Dia lagi berjuang mati-matian buat keluar. Sementara tiruannya di dunia nyata mulai nunjukin keanehan yang disadari orang-orang terdekatnya. Kira-kira apa sih rahasia dibalik simbol kuno itu? Dan gimana caranya Roh Zara yang asli bisa balik ke tubuhnya? Apa dia bakal berhasil melawan penjaga cermin itu? Atau justru dia bakal jadi koleksi abadi si kaca sang sukma? Penasaran kan? Jangan kemana-mana, tungguin bab selanjutnya, karena ceritanya bakal makin pecah. So, jangan lupa like, silahkan share, dan jangan lupa subscribe, biar nggak ketinggalan cerita berikutnya, biar kita bisa cerita bareng-bareng lagi di sini. So, tetap sehat, banyak rezeki, dan jadilah pribadi yang baik. To be continued.